Tidak hanya penumpang kereta api, volume kendaraan dalam arus balik Lebaran 2025 juga semakin meningkat. Diprediksi Sabtu 5 April hingga 7 April mendatang menjadi puncaknya. Terkait hal ini, melalui sambungan Zoom, saya akan berbincang dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Halo, selamat malam Pak Slamet, apa kabar Pak Slamet? Pak Slamet. Selamat malam, Iqbal. Oke, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Slamet, langsung saja, ini besok kalau saya tidak salah ini kan tanggal Halo? 5 hingga 7 April diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran. Nah, apa saja nih Pak strategi yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisir kepadatan maupun kecelakaan lalu lintas? Ya, kembali minal aidin wal faizin kepada seluruh masyarakat sekalian. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan rencana skenario dari Bapak Kakor Lantas Polri untuk menangani arus balik, dalam hal ini Polri penanganannya bukan hanya arus mudik, kemudian wisata dan sebagainya, tapi arus balik juga sudah kita rencanakan dengan berbagai skenario-skenario. Salah satunya karena kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada kemarin, hampir sekitar 2,1 juta, maka dari Polri itu menerapkan beberapa kegiatan rekayasa lalu lintas, dari mulai pengalihan arus, kemudian kontraflow, dan juga one way lokal, dan akhirnya nanti one way nasional. Nah, dari ini karena hulunya itu terdiri dari beberapa lokasi yang akan menuju ke Jakarta, maka kita sudah menerapkan rencana-rencana one way lokal di beberapa titik dari mulai kilometer 188, kemudian sampai dengan kilometer 70. Kemudian nanti one way lokal lagi dari kilometer 214 sampai 188. Demikian juga seterusnya nanti dari Kali Kangkung menuju 214. Sehingga nanti pada akhirnya pada saat gelombang terakhir, gelombang puncaknya itu yang kita prediksikan di tanggal 6 dan 7 itu akan kita berlakukan one way nasional. Ini semua untuk supaya arus lalu lintas yang melintas dari arah timur ke barat itu bisa tertampung dengan baik di hilir di Jakarta, dari mulai Japek kemudian sampai dengan di Jakarta. Demikian Mbak. Jadi sudah kita buat skenario seperti itu. Nah, bagaimana dengan soal rest area? Ini kan rest area juga menjadi salah satu lokasi menjadi biang kemacetan begitu. Tadi rekan kami juga melaporkan dari kilometer 101, rest area 101 begitu di Tol Cipali sempat terlihat kemacetan ataupun kepadatan kendaraan yang akan masuk ke rest area. Apakah ini juga menjadi perhatian khusus bagi pihak kepolisian? Ya, dari pihak kepolisian terhadap rest area, itu baik itu di jalur A, Ambon maupun jalur Bandung, itu sudah kita antisipasi dengan adanya RAMS, Rest Area Monitoring System, tingkat kepadatannya berapa, kemudian kita juga sudah menggelar personel yang bila sudah padat, itu akan mengarahkan kepada masyarakat untuk beralih ke rest area berikutnya. Ataupun kalau memang penuh, silakan masyarakat bisa keluar dari jalur tol untuk banyak rest area di luar jalur tol itu yang bisa dimanfaatkan lebih baik. Nanti setelah selesai istirahat bisa kembali lagi. Karena perjalanan dari katakanlah dari Semarang itu kan sekitar 6 jam ya, 6 jam dengan istirahat minimal 2 kali itu fresh, badan berfresh, yang penting kepada masyarakat juga utamakan keselamatan. Itu rest area sudah kita kelola dengan baik. Kita juga menggelar tim dari Polwan untuk mengarahkan, membangunkan supaya public address, supaya di rest area juga istirahatnya bergantian. Jadi tidak lama di rest area, itu yang mengakibatkan kepadatan di rest area yang sampai membludak sampai ke luar jalur rest area. Begitu Mas.
Baik, tapi berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian maupun analisa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan jumlah kendaraan yang akan kembali lagi ke Jakarta bila dibandingkan dengan kendaraan yang saat arus mudik Lebaran itu bagaimana? Apakah memang mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan? Ya, jumlah yang kemarin dari penghitungan dari Jasa Marga itu sekitar 2,1 juta ya, jumlah kendaraan yang mudik. Dan dari sampai tadi malam itu kita baru 30% lah yang masuk. Karena memang kemarin dari Kementerian Perhubungan, dari Bapak Kakor Lantas juga menyarankan kepada masyarakat supaya bisa memanage untuk kembalinya nih, karena rentang waktunya kan pendek, rentang pandunya pendek, dari mulai tanggal 3, 4, 5 sampai tanggal 7. Oleh karena itu bisa diatur supaya tidak dalam satu waktu. Dan sampai tadi malam kita dari hasil perhitungan di Jasa Marga itu baru 30%, sehingga masih ada 70% sampai dengan malam hari ini. Nanti kita tetap monitor. Kita sudah memberlakukan one way lokal di Jawa Barat dan di Jawa Tengah, itu masing-masing sudah melaksanakan one way lokal sehingga nanti bisa ditampung di Jakarta seperti itu. Nanti perhitungannya kemungkinan nanti malam atau besok pagi jam 6 itu baru bisa kehitung kira-kira yang sudah kembali berapa persen. Begitu, Mas. Pak Slamet, kalau memang diprediksi puncak arus balik ini akan terjadi kalau tidak besok, berarti hari Minggu ataupun hari Senin, apa saran Anda bagi para pemudik yang akan kembali ke Jakarta? Kapan waktu yang tepat untuk bisa kembali agar terhindar dari kemacetan tersebut? Ya, jadi kita sudah memanage waktu dan ada beberapa titik-titik krusial yang kita awasi betul selain rest area ya. Itu misalnya di Cilenyi. Di Cilenyi itu bangkitan arus lalu lintas dari arah Garut, Tasik. Itu kita sudah dibuka untuk Japek 2 Selatan. Sehingga masyarakat yang dari Garut, Tasik, Bandung itu tidak perlu melalui Japek di kilometer 66. Dia bisa melalui Japek 2 Selatan sehingga bisa terhindar dari kepadatan yang ada di kilometer 66. Kemudian di 18 Palimanan itu bangkitan dari Cirebon dan sebagainya. Kemudian di Pejagan itu juga memang dari jajaran kita semua sudah mengantisipasi. Kalau Pejagan itu dari Bumiayu, Banyumas itu masuk ke atas. Dan yang terakhir adalah dari Kalai Kangkung tentunya. Dari Kalai Kangkung itu juga seluruh anggota dari Jasa Marga, dinas perhubungan, dari kepolisian, dari kesehatan itu sudah standby untuk mengatur atau mengarahkan masyarakat yang balik itu bisa lebih aman dan selamat. Oleh karena itu mohon masyarakat yang akan balik itu betul-betul di-manage, atur waktunya. Karena rata-rata tingkat keramaian itu kita bisa ada polanya. Polanya biasanya setelah jam 12 siang baru berangkat mereka dari titik awal. Kemudian nanti akan ramai di rest area itu pada saat duhur, kemudian asar dan maghrib. Ada juga beberapa pola yang berangkatnya itu malam hari setelah Isya. Setelah Isya baru berangkat dia. Nah, sehingga silakan masyarakat bisa mengatur sendiri, dan para masyarakat sekarang juga sudah luar biasa sih. Dia sudah bisa mengatur kapan waktunya, kapan berangkat begitu. Oke, baik. Berarti dari kepolisian sendiri memprediksi bahwa banyak dari para pemudik ini yang akan kembali pulang itu setelah zuhur ataupun setelah Isya ya. Terima kasih Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Dirgakum Korlantas Polri. Terima kasih sudah berbicara dengan kami dan memberikan masukannya kepada para pemudik yang akan kembali ke rumahnya masing-masing, yang akan terjadi ataupun diprediksi akan mengalami peningkatan di hari esok sampai hari Senin. Selamat malam, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Mas.